gue jelasin dulu ya. Jadi materi untuk UAS itu bakal ada, kalau ini dari gue, menurut gue bakal ada 5. Yang pertama itu rekon. Nah, rekonsiliasi itu dibagi jadi 2, ada rekon badan sama rekon OP, orang pribadi. Terus ada di rekon juga ada depresiasi kan. Depresiasi juga salah satu materi yang untuk UAS. Terus ada pasal PPH pasal 24, terus PPH pasal 25, sama yang terakhir itu PPH pasal 28A sama 29. Sebenarnya kalau kita belajar dari rekon, kita sudah dapat 3 materi, yaitu yang rekon tadi, yang rekonsiliasi, yang tabel itu, koreksi positif, koreksi negatif itu. Terus di dalamnya juga bakal dapat depresiasi sama pasal 28A sama 29. Untuk pasal 28A sama pasal 29 itu bedanya cuman kalau 29 itu kurang bayar, 28A itu lebih bayar. Berarti ini langsung masuk ke rekon aja berarti ya. Paling kita mulai dulu dari rekonsiliasi. Ngebahas tentang materi sedikit. Kalau rekonsiliasi itu adalah adanya penyesuaian nih dari laporan komersial ke laporan fiskal. Nah, koreksi dari rekonsiliasi ini tuh bakal ada 2, koreksi positif sama koreksi negatif. Nah, kalau kita bisa nentuin itu koreksi positif atau negatif itu dari adanya penambahan atau pengurangan laba. Jadi kalau misalnya nih kalau koreksi positif itu berarti menandakan bahwa adanya penambahan laba. Sedangkan kalau koreksi negatif itu biasanya karena ada adanya pengurangan laba. Nah, jadi misalnya jadi kan kalau misalnya di struktur dari laporan keuangan, income statement itu kan pendapatan kurang beban sama dengan laba. Jadi misalnya nih pendapatan kita mengalami penambahan. Jadi kayak di komersial itu segini, ternyata ada koreksi nih yang menyebabkan terjadinya pengurangan pendapatan. Nah, itu berarti koreksi negatif. Atau sebaliknya, kalau di beban itu biasanya kebalikannya. Misalnya beban itu nilainya segini. Terus abis itu bebannya itu mengalami koreksi misalnya angkanya misalnya 100 juta. Taunya pas di fiskal itu jadinya 50. Nah, berarti kan adanya pengurangan di beban. Nah, kalau pengurangan di beban makanya ada malahan mempengaruhi adanya penambahan laba. Jadi itu masuk ke koreksi positif juga. Jadi kayak sebenarnya lebih patokan kepada pendapatan atau pengurangan dari laba itu sih yang ini. Nah, biasanya kalau yang dikoreksi itu adalah non-deductible biasanya. Ini sekilas aja buat penyusutan. Kalau penyusutan itu dilihat dari tabel. Biasanya dilihat dari tabel kelompok 1, 2, 3, 4 sama permanen dan tidak permanen. Ini udah ada ini sih ketentuannya gitu kan. Nah, penyusutan itu dibagi 2. Ada yang garis lurus sama double declining. Nah, kalau garis lurus itu biasanya tuh kayak setiap tahun tuh kita bayar penyusutannya tuh sama. Jadi misalnya mesin. Nah, mesin itu misalnya dianggap itu masuk ke kelompok 1. Berarti kan 4 tahun. Jadi misalnya nih barangnya 100 juta, langsung aja bagi dengan 4 tahun. Jadinya 25% kan? 25 juta. Bisa juga kayak pengalinya itu lihat dari ini sih, metode garis lurusnya itu misalnya kelompok 1 itu 25%, kelompok 2 itu 12,5%. Nah, lihat dari tabel ini bisa sih. Nah, jadi misalnya nih kita dikasih soal kayak gini, latihan perpajakan 2. Nah, ini tuh membahas tentang orang pribadi ya. Jadi biasanya tuh hal pertama yang kita lakuin tuh biasanya cari si PPH 21. Nah, PPH 21 tuh biasanya digunakan buat kredit pajak di hasil akhirnya nanti biasanya. Nah, kalau untuk perhitungan PPH 21 itu biasanya sama sih kayak perhitungan kita dulu waktu kita belajar
sebelum UTS ya kayaknya. Nah, jadi kita coba kerjain bareng-bareng kali ya. Nah, kalau dibaca dari soal, dia kasih tahu nih bahwa Bima Sakti adalah seorang karyawan PT Arjuna Wangi dengan penghasilan selama tahun 2018. Nah, gajinya itu 45 juta. Nah, itu udah setahun ya. Berarti kita tulis di sini 45 juta. Nah, habis itu tunjangan transportasi. Nah, kita tulis tunjangan transportasinya. Nah, tunjangan transportasinya itu kita tulis 8 juta. Dikasih juga nih lembur. Nah, lembur 2 juta. Habis itu, nah kalau untuk buat beras ini nggak dimasukin ke perhitungan. Karena itu tuh natura kan. Natura itu bukan nggak bisa dihitung sebagai pendapatan gitu. Tapi kecuali misalnya dia pendapatan dalam bentuk uang, misalnya tunjangan beras. Nah, itu kan dalam bentuk uang. Nah, itu bisa dimasukin sebagai perhitungan dari PPh ya. Habis itu premi asuransi. Nah, kalau untuk premi itu cuman bisa yang dimasukin itu yang dari pemberi kerja. Jadi yang premi asuransi kecelakaan itu 300.000 sama 100.000 ini bisa dimasukin. Tapi kalau buat yang dibayar oleh pegawai itu sendiri itu nggak bisa dimasukin. Nah, habis itu bagian bonus sama THR. Nah, itu juga bisa dimasukin sebagai pendapatan. Kalau di total itu jumlahnya jadi 68.900.000. Habis itu, nah jangan lupa buat kaliin sih biaya jabatan. Kalau ini wajib kan buat ngitung biaya berapa 5% dari pendapatan dia. Jadi 5% kali 68.900.000. Nah, habis itu adanya iuran nih. Nah, kalau dilihat dari soal tuh iuran THT itu tuh yang kalau iuran berarti yang boleh diperhitungkan itu berarti yang dibayar atau ditanggung oleh pegawai. Jadi kalau misalnya iuran THT yang dibayar oleh pemberi kerja itu nggak dimasukin. Kalau untuk yang dua ini yang THT sama pensiunan itu kan dibayar oleh pegawai kan. Nah, ini bisa dimasukin sebagai pengurang beban gitu. Nah, habis itu kalau bisa ditotalin itu hasilnya 5.555. Nah, habis itu dari hasil ini kita hitung dulu. Jadi karena ada penghasilan, nah dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Nah, hasilnya itu bakalan jadi 63.305. Nah, habis itu nah kita lihat nih dari si Bapak Bima Sakti ini, kalau dia bilang kalau keluarga dia tuh terdiri dari istri, anak kandung, adik kandung, sama keponakan. Nah, kalau dilihat dari 3 ini, berarti yang cuma bisa ditanggung itu cuman si Maya sama Luna, karena dia anak kandung kan. Sedangkan kalau adik kandung sama keponakan itu kan nggak ada hubungan segaris gitu kan. Jadi itu nggak bisa sebagai tanggungan. Jadi tanggungan dia cuman dua anak. Sedangkan kalau untuk WP sendiri berarti itu 54 juta, istri itu 4,5, sama anak itu kan 2. Jadi totalnya itu 9 juta. Nah, habis itu ditotalin itu hasilnya bakalan jadi 67.500. Nah, habis dari kita tahu nih PTKP-nya, nah itu bakalan menghasilkan PKP-nya berapa. Nah, itu dikurangin nih. Nah, tapi ternyata pas kita kurangin jadi kan PTKP-nya tuh 67,5. Taunya nilainya itu lebih besar daripada penghasilan dia. Nah, berarti kan bakalan minus kan. Nah, kalau misalnya di sini kita tuh nggak bisa nulis dia minus, tapi karena dia si penghasilan tidak kena pajak itu lebih besar, makanya dia nihil, nggak bayar pajak. Jatuhnya di sini juga nihil, yang di PPh pasal 21 yang disetahunkan. Gitu. Terus abis itu, nah untuk
di soal selanjutnya itu dia tulis kalau Maya adalah seorang penyanyi cilik nih. Nah, dia memiliki penghasilan 250 juta. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sini, dia tulis kalau terkena pajak final. Jadi si Maya ini itu pendapatan final. Itu. Terus si istri juga dia bekerja kan sebagai karyawati. Terus dia kasih tahu nih gaji pokok dia 3 juta. Itu per bulan ya. Nah, jadi kita tulis dulu, kita hitungnya per bulan dulu. Jadi 3 juta, terus dikasih tahu tunjangan transportasinya 450. Terus dia bilang kalau setiap bulan tuh membayar iuran THT dan iuran pensiun karyawan. Ini 2% dan 1% dari gaji pokok. Ini iuran. Karena ini iurannya dibayar oleh si karyawan, bayar iuran. Ntar ini berarti aku nih kan yang berarti ini beda lagi. Jadi tadi tunjangan sama itu ternyata dia nggak dapet ini premi kan. Jadi kita totalin dulu dia penghasilan dia itu sebulannya berapa. Itu dilihat dari gaji pokok dia ditambah tunjangan tadi 450. Nah, itu hasilnya tuh 3.450. Nah, jangan lupa harus disetahunkan. Karena istri Arimbi ini tuh mulai bekerjanya bulan April nih. Jadi kita hitungnya dari bulan April. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu 9 bulan kan. Jadi 3.450 ini kaliin 9 bulan hasilnya 31 juta 50.000. Terus abis itu dia bilang kalau Pak Presiden setiap bulannya membayar iuran THT dan iuran pensiun karyawan sebesar ini PT Sukma yang melakukan pembayaran iuran. Nah, kalau dari perusahaan yang membayar iuran itu nggak bisa dimasukin sebagai iuran biaya gitu. Tapi dia bilang juga kayak setiap bulannya Arimbi juga membayar iuran THT dan iuran pensiun. Nah, itu kan si dari pekerjanya kan yang melakukan pembayaran. Makanya dia bisa dimasukin 50.000 sama 40.000. Tuh dimasukin di sini. Nah, tapi karena ini udah disetahunkan, berarti yang si 50 sama 40-nya itu harus dikali juga sama 9 bulan. Biar sama gitu kan, yang atasnya udah dikali 9 bulan kan. Nah, yang bawahnya juga harus dikaliin 9 bulan. Terus jadinya 450 sama 360. Nah, habis itu dia bilang pada bulan Desember ini Arimbi memperoleh THR nih sebesar 50%. Jadi si THR-nya itu harus dihitung. Jadi 50% kali si gaji pokoknya. Di 1.500.000. Nah, ditotalin lah hasilnya dari si penghasilan sama si THR-nya dapatnya 32.550. Nah, buat mengurangnya itu jangan lupa buat ngurangin biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dari seluruh penghasilan brutonya ditambah THR, bonus, dan yang lainnya yang sebagai penghasilan. Itu dapatnya 1.627.500. Nah, yang tadi iurannya udah ditulis, terus abis itu jadi ditambahin nih jumlahnya itu. Nih, jadinya totalnya itu 2.437.500. Nah, jadi karena yang tadi kan udah dapat nih penghasilan dikurang dengan pengurangnya, hasilnya itu 30.112.500. Nah, habis itu kita hitung nih PTKP dari istrinya istrinya Arimbi namanya. Nah, karena dia tuh WP kan, tapi nggak ada tanggungan, dan dia kan jadinya dia tuh cuman ngitungin punya dia sendiri WP-nya, jadi 54 juta. Nah, habis itu kita dapat nih penghasilan kena pajaknya dikurangin juga kan, dari 30 dikurang 54. Nah, taunya kan
nilai PTKP dia lebih tinggi nih dari penghasilan dia, makanya dia dia nggak ada PTKP. Jadi PPh pasal 21-nya nihil juga gitu. Oke. Ini udah pada ngerti semua belum ya? Kalau ada apa-apa langsung potong aja kali ya. Terus kita lanjut. Shelly, ini Gegi. Oh iya, kenapa? Jadi sebenarnya pengerjaannya tuh di awal tuh selalu PPh 21 dulu ya? Baru nanti ke rekon. Sebenarnya enggak juga sih, bisa rekon dulu. Cuman kan biasanya kalau di rekon itu tuh bakal ada itunya juga kan di bagian bawah itu bakal ada penghasilan nih, penghasilan lainnya kayak penghasilan gaji, penghasilan kayak dividen gitu-gitu kan. Nah biasanya hasil dari yang si PKP-nya itu bakalan dimasukin ke sana gitu, si penghasilan di bawahnya tuh yang biaya lain-lain itu gak sih yang biasanya di paling bawah? Iya benar-benar yang itu. Jadi sih kayak nyambung gitu sih, kayak dari yang perhitungan ini bakalan nyambung ke tabel rekon gitu. Oh, oke. Makasih. Tapi ini kayaknya berarti kayak materi sebelum UTS berarti ya, mirip-mirip gitu ya? Iya. Iya benar-benar kayak masih nyambung gitu sih. Oke deh, makasih banyak sih. Lanjut. Gue mau nambahin Gi. Oke. Jadi sebenarnya tergantung soal juga. Ini kebetulan soalnya dia PPh 21-nya itu belum dihitung kan. Jadi kita hitung dulu. Tapi kalau misal nih di soal sudah dikasih tahu PPh 21 dari orang pribadinya tuh sudah dikasih tahu, berarti kita nggak usah hitung lagi. Kita langsung masuk ke rekon gitu. Oh, balik lagi ke soal berarti ya? Iya. Oke, paham. Thank you, Philip. Oke, kita lanjut ke soalnya. Terus biasa kan abis ngitung si PPh 21, kita hitung ini juga penjag gitu nanti akhirnya. Karena di tabel itu juga bakal ada rekon kayak penyusutan atau penghasilan. Nah, makanya kayak kita lebih enak tuh ngerjain dulu sih yang bagian kecil-kecilnya kayak perhitungannya gitu. Terus kita sekarang masuk ke ini daftar aset. Jadi penyusutan, kita kayak ngitung dulu penyusutannya berapa gitu. Nah, kalau buat penyusutan ini, kalau misalnya dilihat dari soal tuh ada 4 kan asetnya. Nah, kalau asetnya itu, kalau tanah itu nggak mungkin ada penyusutan, karena kalau tanah tuh biasanya malahan semakin lama semakin mahal nggak sih harganya. Nah, makanya dia nggak ada penyusutan. Tapi kalau kayak bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, kayak gitu-gitu, biasanya dia ada penyusutan. Nah, kalau dilihat, kalau penyusutan ini tuh dipengaruhi oleh kelompoknya nih, kayak waktu umurnya berapa gitu. Nah, kalau di soal ini kan dia langsung nih kayak kasih tahu fiskalnya, dia nggak kasih toko komersial ya. Jadi kita langsung aja hitung si fiskalnya. Yang pertama itu bangunan kantor nih tahun 2012. Kalau terus dia bilang non permanen. Nah, kalau misalnya dilihat dari tabel yang tadi, yang ini tuh, dia bilang kalau bangunan kantor non permanen. Nah, berarti itu masuknya ke yang ini tidak permanen kan? Berarti masa manfaatnya 10 tahun. Makanya dikali 10%. Makanya pas di sini kan umurnya 10 tahun nih. Jadi langsung aja kayak harga perolehannya kan 200 juta. Jadi di sininya langsung aja bagiin 200 juta dibagi dengan 10. Jadi 20 juta. Nah, kalau untuk kendaraan dia bilang kalau dia masuknya kelompok 1 nih. Jadi kalau di kelompok 1 itu dia umurnya 4 tahun. Makanya di sini dia 80 juta dibagi dengan 4, jadi 20 juta. Sedangkan kalau peralatan kantor itu kan 102. Nah, dia bilang di kelompok 2 nih, kalau di kelompok 2 berarti dia umurnya 8 tahun. Itu 12,750 juta. 750.000. Gitu. Kalau ini buat ngitungin si fiskal ya. Tapi kalau mungkin beberapa soal tuh kayak ngasih tahu, misalnya dia komersial. Nah, kalau komersial kan biasanya kadang-kadang angkanya nggak sesuai ini kan. Makanya kadang-kadang
bakal ada koreksi karena perbedaan umur biasanya gitu. Oke, kalau ini udah sih penyusutan ya. Nah, kita habis itu masuk ke rekon. Kalau rekon ini kita lihatnya biasanya dari keterangan-keterangan tambahan, biasanya kayak biaya operasional yang kayak di sini. Itu kayak biasanya dia ngasih tahu kayak keterangan apa aja sih, misalnya dia bayarnya 450 juta. Ternyata dia tuh ada bayarnya banyak nih kayak gaji atau rekreasi. Nah, ada kan beberapa yang dari keterangan itu tuh nggak bisa dimasukin sebagai biaya beban kan, biaya karena itu non deductible. Tuh. Terus jadi biasanya sih kalau rekon tuh lihatnya dari atas ini sih. Jadi dilihat dari penjualan dulu. Nah, kalau di keterangan kan nggak ada nih keterangan buat ada yang harus dikoreksi kan. Jadi di penjualan nggak ada, retur nggak ada, penjualannya itu nggak ada, harga pokok penjual nggak ada, yang ini juga. Jadi dia harganya bakalan tetap sama dengan si nilai komersialnya. Nah, baru di yang biaya operasional. Nah, di gaji nih, dia bilang kalau gaji, tunjangan dan lain-lainnya, dia bilang 450 juta yang terdiri dari gaji yang dibayar karyawan, THR, bonus, rekreasi karyawan, biaya perjalanan keluarga, sama gaji Bapak Bima Sakti. Nah, kalau di sini kan lihatnya berarti kalau gaji yang dibayar untuk karyawan kan masuk kepada untuk perusahaan kan, perkembangan perusahaan. Jadi ini bisa dimasukin sebagai biayanya. Kalau bonus juga bisa. Nah, kalau yang ini nih yang nggak bisa, rekreasi karyawan itu tuh non deductible kan, jadi dia harus dikurangin buat rekreasi, perjalanan keluarga juga nggak bisa, sama gaji Bapak Bima Sakti itu nggak bisa. Jadi kalau 50 ditambah 38 ditambah 72 itu 160 kayaknya. Okay. Nah, ya. Jadi pas dikoreksi bakalan ngurangin. Kenapa dia dikoreksi positif? Karena dia kan di biaya kan. Nah, kalau dia bilang kalau si awalnya itu 450 juta, tapi taunya yang ini tuh nggak bisa dimasukin nih si biayanya. Makanya dia bakalan nambahin si laba kan buat jadi lebih besar. Makanya dia masuknya ke koreksi positif. Nah, kalau dikoreksi jadinya dia 250 juta. Terus kalau buat kalau ini beras nih yang tadi dibilang, kalau beras itu kalau natura dia nggak bisa dimasukin sebagai beban. Jadi dia koreksi positif juga. Habis itu biaya listrik nih, dia bilang kalau biaya listrik itu termasuk biaya listrik dan rumah Bapak Bima itu 25 juta serta telepon dari HP Bapak Bima. Nah, kalau misalnya untuk telepon di rumah itu kan nggak bisa sebagai beban karena nggak ada hubungan sama perusahaan. Tapi kalau misalnya buat yang nomor HP ini dia tuh kan kalau misalnya nomor telepon handphone kan dia kadang-kadang bisa untuk dipakai buat perusahaan, kadang-kadang dia pakainya untuk pribadinya. Kita kan nggak tahu nih dia pakainya apa cuma untuk perusahaan atau apa. Nah, jadi dari itu tuh syarat standarnya itu cuma bisa diakuin 50% dari handphonenya. Kayak nggak handphone aja sih, kayak misalnya ada beberapa yang kalau dia tuh misalnya kayak mobil dinas gitu-gitu kan dia tuh biasanya dipakai buat kantor juga, buat di rumah juga. Nah, biasanya itu cuma bisa diakui setengahnya, 50%-nya. Makanya kalau di sini berarti kan 25 tambah 10 juta itu setengahnya, berarti 5 juta kan. 5 juta ditambah 25 juta jadinya 30 juta. Jadi sebagai pengurang si biaya listrik dan telepon. Tuh. Terus abis itu nah, kalau untuk penghasilan per tahunnya. Nah, itu tuh pokoknya yang berhubungan sama penghasilan, PPh gitu-gitu nggak bisa diakui sebagai beban. Jadi semuanya harus koreksi 60 juta gitu.
Habis itu yang keempat itu tuh dia ngomongnya biaya iklan dan promosi. Nah, kalau di sini biaya iklan dan promosi kan buat si Maya kan 100 juta dengan manfaat 2 tahun. Nah, tapi gara-gara tadi kan dibilang kalau Maya itu dianggapnya sebagai penghasilan final. Nah, karena dia penghasilan final, dia tuh nggak bisa sebagai pengurang pengurang biayanya itu karena dia final. Tapi kalau misalnya dia nggak final, masih bisa sebagai pengurang. Jadi dikurangin full 100 juta. Tuh. Terus pembayaran beban sewa gudang. Nah, ini tuh kan 30 juta. Nah, itu tuh buat dari 2018 ke 2020. Jadi 2018, 19, 20. Itu dihitung 3 tahun. Nah, makanya pas biaya sewa ini kan dihitungnya dia 30 dibagi dengan 3, jadi dia 10. Jadi kalau bisa dilihat dari tabel tuh udah benar nih, 10 juta buat dia 3 tahun. Jadi 1 tahunnya 10 juta. Oke, terus ini apa lagi nih? Abis itu sumbangan nih. Oh ya, sumbangan. Kalau sumbangan itu tuh dia bilang buat korban untuk korban banjir di daerah sawahan dan ada daftar nominasinya tapi belum dikategorikan sebagai bencana. Nah, kalau sumbangan yang kayak emang dia belum kayak emang sumbangan tapi bukan buat bencana nasional atau kayak perkembangan SDM di Indonesia gitu ya, itu nggak bisa dimasukkan sebagai beban, kecuali dia kayak emang tujuannya buat bencana nasional, kayak emang sudah terlampir bencana nasional gitu, dia baru bisa diakui sebagai beban. Jadi di sumbangan ini dia bakal harus ngurangin bebannya. Jadi ada koreksi 5 juta. Nah, di sini kan dia ada ini kan tadi ada di sini ada penyusutan nih, beban sewa, penyusutan bangunan, kendaraan sama peralatan kantor. Nah, kalau dilihat dari penyusutan yang tadi kan 20 juta nih bangunan setiap setahunnya. Nah, ini sama nih, 20 juta juga kan. Berarti dia nggak ada pengurangan, nggak ada koreksi. Tapi kalau di kendaraan, dia ditulisnya di komersial 16 juta nih. Tapi pas kita hitung, pas penyusutan kendaraan, ternyata dia 20 juta. Berarti kan ada selisih kan. Nah, karena ini penyusutannya lebih besar nih, berarti bebannya lebih besar. Berarti itu adanya koreksi negatif. Jadi 4 juta. Karena dia selisihnya tadi, dia kan mau hasilnya 20 juta kan. Jadi dia selisihnya 4 juta. Nah, habis itu adanya penyusutan di peralatan kantor. Dia bilang 17 juta di komersial. Padahal kita itu si peralatan kantornya tuh harusnya cuma 12 juta 750. Kan dia lebih yang di komersial tuh lebih besar nih nilainya. Berarti kita harus ngurangin dong si bebannya. Nah, itu makanya koreksi positif 4 juta 250 buat hasilnya jadi 12.750 ribu gitu. Terus habis itu kita balik lagi ke ini biaya asuransi nih. Dia bilang biaya asuransinya 775 juta. Nah, termasuk asuransi kesehatan Bapak Bima Sakti. Nah, ini kan nggak sekeluarga nih, ini nggak bisa dimasukin sebagai biaya asuransi beasiswa untuk anak-anaknya juga nggak bisa. Nah, kalau untuk asuransi kecelakaan karyawan nih, ini kan berhubungan sama perusahaan nih. Kayak asuransi kecelakaan, asuransi kematian, nah itu kan masuk. Jadi yang cuma bisa diakui itu cuma 2 ini, si kecelakaan 10 juta sama 15 juta. Jadi yang dikoreksi itu yang 35 sama 15, jadinya 50 juta, itu yang dikoreksi. Terus abis itu, oke, nah yang ini, sanksi administrasi PPH nih. Kan tadi dibilang kalau yang pokoknya berhubungan sama PPH penghasilan, itu tuh semuanya harus dikoreksi. Jadi yang ini juga tetap dikoreksi, 500.000 full. Terus, nah, biaya lain-lainnya usaha ini terperinci kan, berarti dianggap itu masih sebagai biaya.
Nah, kalau untuk PBB, PKB kendaraan bermotor itu bisa diakuin itu sebagai pajak, sebagai beban. Jadi nggak ada koreksi. Nah, kalau untuk zakat itu juga nggak bisa. Kalau zakat itu juga harus dikoreksi, nggak bisa diakui sebagai beban gitu. Itu full 8 juta. Habis itu, nah SPT PPh tahun berjalan. Nah, itu nggak bisa, karena PPh kan, yang berhubungan sama PPh kayak STP PPh tahun berjalan sama PPh tahun berjalan ini nggak bisa diakuin. Jadi kita harus koreksi juga si PPh-nya. Habis itu, udah deh, habis itu kita jumlahin, ini koreksi kan. Nah, jadi habis dikoreksi, kita dapat nih hasil dia itu 471 dari semua beban yang ada. Nah, habis itu kita hitung nih laba dia. Labanya itu dapat dari si pendapatan dia yang tadi laba kotor 1,3 M dikurang dengan biayanya 471 juta 250.000 itu. Hasilnya itu dapat 828 juta 828 juta 750.000. Nah, yang tadi ini masuk nih. Ini kan udah nih dapat laba usahanya. Nah, kita hitung juga yang penghasilan di luar dari usahanya. Kita lihat dari si penghasilan, keterangan di penghasilan dia nih. Dia bilang ada penghasilan lainnya. Jadi pada bulan Desember, dia bilang mewariskan dari orang tuanya. Warisan. Oh, di bawah. Ntar kita mulai di atas aja kali ya. Penghasilan Bima Sakti. Nah, ini bisa diakuin sebagai penghasilan dia. Nah, kalau penghasilan Arimbi itu kan istrinya. Nah, itu tuh dianggap sebagai penghasilan final. Jadi nggak bisa diakuin. Dia bakalan ada koreksi. Nah, ini koreksi negatif karena dia kan mengurangi pendapatan dia kan. Makanya dia koreksi negatif. Habis itu nah, penghasilan Maya juga, dia kan tadi bilang di soal kalau penghasilan Maya itu adalah final, jadi dia harus juga dikoreksi. Nah, di situ si dividen, nah, mau dividen, bunga deposito, itu sebagai final juga, jadi dia harus adanya koreksi juga. Terus abis itu sewa kendaraan nih, sewa kendaraan itu tuh termasuk sebagai pendapatan. Karena dia masuk ke pasal PPh 23. Makanya dia nggak harus dikoreksi, tetap 4 juta di sini. Habis itu, ini juga ya. Habis itu, nih kalau sewa tanah dan bangunan itu tuh masuk ke PPh final juga, si sewa tanah bangunan. Kalau kayak tadi sewa kendaraan, sewa mesin, nah itu tuh masuk ke PPh 23, makanya dia diakui sebagai pendapatan lainnya. Itu. Terus, nah habis itu warisan. Nah, kalau kita lihat nih warisannya kan, dia tulis kalau di sini dia bilang mendapatkan warisan dari orang tua nih. Kalau dia punya warisan tapi dia masih satu garis nih sama orang tuanya, atau dia orang tua ke anak atau anak ke orang tua, itu tuh masih diakui sebagai BOP. Jadi dia bisa harus dikoreksi karena dia BOP ya. Tapi kalau misalnya warisan dia tuh bukan dari keluarga satu garis, misalnya dari neneknya atau dari mana, itu tuh dihitung sebagai penghasilan usaha, jadi harus dimasukin ke penghasilan. Terus abis itu klaim asuransi. Kalau klaim asuransi ini dia juga BOP, makanya dia harus dikoreksi. Terus kalau hadiah itu masuknya ke final, makanya dia harus dikoreksi. Jadi kalau dilihat dari penghasilan ini tuh, yang cuma bisa dimasukin sebagai penghasilan itu cuma penghasilan dari bapaknya si Bima Sakti sama sewa kendaraan dari PT Jaya. Karena itu bukan final ataupun BOP. Jadi dia diakui sebagai penghasilan lainnya gitu.
Jadi deh hasilnya, jadi di total itu 67.305. Nah, jadi kita mau cari kan penghasilan totalnya itu berapa sih? Nah, itu tuh dilihat dari si laba di kita yang kita dapat 828 juta ditambah dengan penghasilan non usahanya 67 jutaan. Jadinya 896 jutaan. Nah, tadi kan dibilang kalau di sini ada membayar zakat nih. Nah, zakat itu dimasukin ke tabel yang di sini. Itu masukin 8 juta. Nah, habis itu kita hitung deh penghasilan sebelum kompensasinya berapa. Nah, itu berarti 8 yang tadi hasil dari penghasil usaha dikurang sama si zakatnya 8 juta. Jadi 888 juta. Habis itu dia bilang juga kan kalau di tahun sebelumnya tuh dia ada kompensasi nih kerugian. Nah, itu tuh dimasukin di bagian sini. Berapa 75 juta. Nah, makanya kita tahu nih hasil total penghasilan kompensasinya itu berarti 888 dikurang 75 juta. Hasilnya 813 jutaan. Itu buat rekon ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau enggak kita lanjut ke pasal 29-nya. Oke, kita lanjut berarti ya. Kalau pasal 29 itu tuh kita buat ngitung nih, dia tuh penghasilan dia tuh harus bayar lagi, dia mengalami kelebihan atau kekurangan PPh nih, pajaknya nih buat bayar atau enggak. Nah, itu tuh kita ngitung PPh 29 sama 28A. Nah, kalau buat ngitung PPh pasal 29 itu tuh kita lihat dari total penghasilan tapi harus udah ada kompensasinya, harus udah ngurangin si kompensasi. Nah, hasilnya itu 813 juta nih. Nah, kalau misalnya dia kita mau ngitung kan PTKP-nya sebagai pengurangnya nih. Nah, itu tuh kita pakainya si perhitungan tarif 17 yang si WP ini yang 4,5. Nah, tapi kalau misalnya ke badan, kalau badan itu bukannya yang tarif ini, tapi kalau badan itu yang fasilitas, non-fasilitas itu buat sebagai perhitungan PKP-nya ya. Nah, kalau di sini kan badan, OP kan, orang pribadi. Jadi kita hitungnya dari penghasilan tidak kena pajaknya. Si WP sendiri itu 54, istrinya juga 4,5 sama 9 juta nih. Dapatlah 67.500. Nah, jadi tadi kan penghasilan neto nih, setelah kompensasi ya yang dihitung. Nah, itu kita kurangin sama PTKP-nya. Dapatlah PKP-nya itu 745.555.000. Nah, habis itu kita harus hitung nih. Kan dia kalau PTKP berarti kita harus hitung si tarif pajaknya ya kan. Kalau tarif pajak itu sama, dia pakainya yang kayak ngitung PPh pasal 21 kayak 5%, 13%, 25%. Yang kayak jadi total ini nanti bakalan dipecahkan ke 50, 200, 250, 245 jutaan. Nah, dapatnya itu tarifnya itu ini 168 jutaan. Ini yang 168 ini. Nah, itu kan hutang pajak nih. Pajak yang harus kita bayar nih selama 1 tahun. Karena itu kan penghasilan kita kan. Kalau penghasilan kan kita harus bayar pajak kan. Nah, itu dihitung dapatnya hutang pajaknya itu 168 jutaan ini. Nah, habis itu kan, tapi kan misalnya kita selama 1 tahun, kita kan pasti ngebayar pajak kan. Kayak pajak 21, pajak 23, pajak 25. Nah, itu kan kayak misalnya contohnya nih pasal 25 kan kita setiap bulan aja harus ngebayar nih angsurannya. Makanya kita harus perhitungin nih si pajaknya selama setahun kita tuh udah bayar berapa banyak sih. Nah, jadi kita lihat dulu nih dari pasal 21. Tadi kan kita udah hitung nih pasal 21 yang bapaknya siapa sih? Si Bapak Bima nih. Tapi tadi kan kita dapat kalau si PPh-nya itu
PPh-nya itu nihil. Makanya pas di sini kita tulis dia 0. Nah, kalau untuk pasal 29 ini dilihat dari yang tadi, sewa kendaraan yang di atas ini. Sewa kendaraan, dia bilang 4 juta kan buat sewa kendaraan. Nah, ini kan pasal PPh 23 kan. Kalau sewa itu berarti tarifnya itu 2%. Makanya 2% dikali 4 juta, hasilnya 80.000. Totalnya itu 80. Nah, itu kan buat yang dipotong nih oleh pihak lain. Tapi kan ada juga yang dipotong sendiri, kayak di pasal 25 kan kita membayar sendiri kan, aksuran setiap bulannya kita bayar gitu kan. Nah, ini tuh keterangannya ada di soal. Dia bilang kalau dia bilang pada tahun 2018 bukan deh. Ini nih, SPT-nya dia bilang surat tagihan pajak itu ada 10 juta, sama PPh pasal 25-nya ada 235 juta. Nah, itu dimasukin, itu sebagai pengurang kita. Jadi 235 ditambah 10 juta buat hasilin si 245. Nah, 245 ini pokoknya kita kan mau hitung kan kredit pajaknya, berarti semua ini 80 juta ditambah 245 juta. 80.000 ditambah 245 juta. Hasilnya 245 80. Nah, ini kan jadi kita punya utang nih, kita punya utang 168. Terus kita setiap tahun sudah bayar nih, totalnya itu 245 juta 80.000. Jadi pas kita hitung PPh pasal 29 atau 28-nya, kita kurangin kita punya utang 168, terus kita udah bayar 245. Ternyata kan kelebihan kan kita bayarnya. Utang kita cuma 168 sama utang kita udah bayar 245. Jadi kan kelebihan 76 jutaan. Nah, karena dia kelebihan, makanya namanya dia PPh pasal 28A. Itu kelebihan bayar. Tapi misalnya kebalikan nih, si hutang pajaknya tuh lebih besar daripada si kreditnya. Berarti kan kurang bayar kan. Kalau kurang bayar itu namanya PPh pasal 29. Gitu. Terus nih abis ngitung si PPh 29, kita hitung juga PPh pasal 25. Kalau PPh pasal 25 itu kita ngitung kayak angsuran kita setiap bulan tuh kita harus bayar berapa sih setiap bulannya gitu kita bayar. Nah, makanya kalau untuk pasal 25 penghasilan kena pajak yang kita hitung itu lihatnya tuh dari sebelum kompensasi penghasilan yang di sini, yang di 888055. Karena kan kenapa dia ambilnya di penghasilan yang sebelum ini? Karena ini kan nunjukin nih kita penghasilan kita di tahun sebelumnya tuh 888. Nah, kalau kompensasi kerugian ini kan enggak setiap tahunnya bakal ada kan. Makanya dia enggak ngambil si 75 ini, dia harus ambilnya yang sebelum kompensasi buat ngitung kayak angsuran dia setiap bulannya berapa gitu. Tuh, dia ambilnya 888. Nah, kalau untuk pengurangnya juga harus PTKP kan. WP-nya sama, istrinya sama. Nah, kenapa ini bisa 4,5? Karena dia bilang di sini, di anaknya itu dia bilang, Luna itu anak kandung SD, tapi dia meninggal nih waktu tanggal 5 Juli 2018. Jadi kan dia nggak diakui lagi sebagai tanggungan kan. Jadi tanggungan dia cuma satu, si Maya ini. Makanya dia tanggungannya cuma 4,5 juta aja. Totalnya itu 63 juta. Gitu. Habis itu kita kayak biasa hitung nih PKP-nya berapa. 8, jadi dikurangin kan si penghasilan kurang si PTKP, dapatnya 825 juta 555.000. Nah, habis itu kita hitung tarif PPh pasal 17-nya. Sama kayak 5%, 15%, 25%. Nah, dikaliin kan 50, 200, 250 sama sisanya 325 juta 555.000. Nah, hasilnya itu 192 jutaan. Itu hutang pajaknya nih. Nah, terus kita hitung juga nih, harus hitung sih kredit pajak yang bisa kita hitung. Nah, karena kita lihatnya dari ini kan, kalau misalnya dilihat dari pasal 29 kan dia ada ini kan.
Nah, jadi kita juga potong nih pasal 21 sama 23 kita masukin ke si pasal 25. Tapi kenapa sih yang ini enggak? Karena kan pasal ini kan karena kita mau ngitungnya pasal 25 kan. Makanya dia enggak masukin si pasal 25 ini. PPh pasal 25 sama PPh tahun berjalan itu enggak kita masukin. Jadi kita cuma ngitungnya si PPh pasal 21 sama PPh pasal 23. Si 0 yang tadi karena nihil sama 23 itu 2% kali 4.080.000. Terus habis itu kita kurangin si hutangnya sama kreditnya. 192 juta dikurang 80.000. Dapatnya 100 juta 436.500. Nah, itu kita bagi sama 12%, karena kan kita mau tahu kan angsuran kita setiap bulannya berapa sih buat, jadi makanya dibagi sama 12. Jadi ini dibagi sama 12 itu hasilnya 16 jutaan. Nah, ini sih biasanya kalau misalnya ditanya nih PPh final, berarti kan kita lihat dari si keterangan yang tadi, si ini penghasilan lainnya kayak dividen. Dividen kan final, bunga deposito, sewa tanah, hadiah, penghasilan istri, penghasilan anak yang maya. Nah itu tuh biasanya kalau persenan itu beda-beda sih, tergantung dari apa ininya sih. Kayak dividen berarti itu 10%, itu ada di ketentuannya, kayak dividen berarti 10%, bunga depositonya 20%, sewa tanahnya 10% final, tarif hadiah undian itu 25%. Nah, kalau penghasilan istri itu emang nihil, emang nggak ada pajaknya, 0%. Nah, kalau untuk anak ini tadi dibilang dia itu 10% juga di soal, dia bilang di sini terkena pajak final 10% dikali dengan totalnya. Nah, jadi 25 jutaan, 25 juta. Jadi kalau misalnya di total, jadi penghasilan finalnya itu 62 juta. Nah, kalau untuk penghasilan yang BOP itu tuh ada dua, si warisan sama klaim asuransi. Udah deh. Itu totalnya ini 820 juta. Tuh, kalau buat ini udah sih kalau soal ini. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang lain. Udah. Udah, oke. Nah, ini soal dari kelasnya Bu Monik, kelas gue diajar Bu Monik. Nah, kalau kalian punya soal yang lain dan mungkin pengen dibahas, kita bahas aja abis ini kalau mau. Sama ini, kalau kalian punya soal Bu Monik yang lain dari kelas lain, boleh tolong kirim ke grup biar teman-teman yang lain juga bisa belajar dari soal-soal Bu Monik yang lain. Karena soal latihannya Bu Monik itu benar-benar kayak soal singkat aja gitu. Kayak gini kan ini singkat, satu soal. Tapi emang langsung to the point ke materinya. Kalau dari soalnya Bu Monik, kita ada 4 soal. Ini yang pertama bahas tentang depresiasi, terus yang kedua bahas tentang pasal 24, yang ketiga bahas pasal 25, dan yang terakhir bahas pasal 28A atau pasal 29, kurang bayar atau lebih bayar. Kita ke yang pertama dulu ya, ke depresiasi. Tadi Shelly juga sudah bahas kan depresiasi. Nah, depresiasi itu tadi juga Shelly sudah tunjukin ada yang dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, permanen dan non permanen. Oke, kita baca dulu soalnya. 3 Juli 2018, PT Alfa membeli mesin cetak senilai 440 juta. Mesin tersebut diestimasi memiliki nilai residu 40 juta. Menurut kebijakan perusahaan, mesin tersebut digunakan selama 5 tahun. Menurut fiskal, mesin tersebut masuk ke dalam kelompok 1. Yang A, berapakah penyusutan komersil, penyusutan fiskal, dan koreksi tahun pajak 2020 yang dilakukan jika mesin disusutkan dengan metode double declining? Yang B,
berapakah penyusutan komersial fiskal koreksi tahun 2020 berdasarkan metode straight line? Oke. Kita yang pertama, kita jawab A dulu ya, yang double declining. Di pertama-tama itu kita tentuin dulu harga perolehannya berapa. Kita lihat. Tadi harga perolehannya itu 440 juta. Nah, dari 440 juta ini, kalau double declining, itu nggak dikurangin sama nilai residu dulu. Jadi, langsung nih, harga perolehan 440 juta. Di tahun pertama, di tahun 2018, kita lihat, dimulainya dari tanggal 3 Juli 2018. Berarti, kalau dihitung kan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. 6 bulan itu berarti 6/12 atau setengah. Berarti setengah dikali tarifnya. Tarifnya dapat dari mana? Tarifnya dapat dari masa gunanya. Masa gunanya kan dapat digunakan selama 5 tahun. Kita cari yang komersil dulu ya. Di komersil kan 5 tahun. Berarti kalau 100% dibagi 5, itu 20% kan. Sedangkan yang kita pakai adalah double declining, berarti double. 20% dikali 2, 40%. Makanya kita dapat tarifnya 40%. Nah, karena di tahun pertama itu cuma setengah tahun, berarti setengah kali 40%. Penyusutannya itu ada di 88 juta, itu di tahun 2018. 88 juta dapat dari mana? Dapat dari nilai perolehan yang pertama dikali setengah dikali 40%. Dapat 88 juta. Terus nilai sisa bukunya berapa? Nilai perolehan dikurang sama penyusutan. Berarti dapatnya di 352 juta. Ya, 352 juta. Terus kalau yang kedua tahun 2019 itu full kan? Full berarti langsung kaliin aja. Nah, kaliinnya kemana? Kaliinnya bukan ke 440 juta, tapi kaliinnya ke nilai sisa buku. Karena ini double declining. Jadi 40% dikali 352 dapat 140 juta 800 ribu. Kita lakukan hal yang sama terus ke tahun-tahun berikutnya sampai tahun yang terakhir. Sebenarnya kalau mau cepat kita cukup sampai tahun 2020 aja. Karena yang diminta kan perbedaan antara koreksi di tahun 2020 kan. Berarti kita cukup sampai 2020 aja sebenarnya. Tapi gue mau nunjukin kalau cara penyusutan yang sampai habis itu gimana. Kalau double declining di tahun yang terakhir itu disusutkan sekaligus. Jadi nggak ngelihat lagi. Kita nggak kaliin lagi 40% kali ini. Karena kalau 40% dikalikan sama nilai sisa buku pasti nanti kalau dikurangin nggak akan habis gitu. Jadi sisanya disusutkan sekaligus. Tadi nilai residunya adalah 40 juta. Jadi disisain 40 juta. Ini yang komersial double declining. Terus kita pindah ke fiskal double declining. Caranya sama. Tapi bedanya kalau fiskal, karena ini kelompok 1, berarti dia 4 tahun nilai gunanya. Masa gunanya 4 tahun. Berarti cuma sampai 2022. Sedangkan kalau 5 tahun sampai 2023. Caranya sama. Tinggal dikali-kali tadi. Dapat. Yang pertama setengah kali 50% dikali 440. Terus yang tahun kedua 50% dikali 330. Dapat 165, terus dilanjutin sampai habis. Oke, nah pertanyaan terakhir adalah koreksinya berapa? Koreksi tahun 2020 yang double declining, kita lihat komersial penyusutannya berapa? Penyusutannya di 84.480.000 yang ini. 84.480.000. Terus yang fiskal berapa? Yang ini 82.500.000.
Nah, koreksinya kita lihat koreksinya positif atau negatif. Kita lihat di fiskal. Fiskalnya lebih besar atau lebih kecil daripada komersial. Kalau komersial 84 juta, sedangkan fiskalnya 82 juta. Lebih kecil kan? Penyusutan adalah beban. Kalau beban berkurang berarti laba bertambah. Kalau laba bertambah berarti koreksi positif. Koreksinya positif. Koreksinya positif berapa? Tinggal dikurangin aja selisihnya. Di 1.980.000. Oke, itu yang double declining. Kita pindah ke yang straight line. Kalau straight line bedanya itu nilai perolehan dikurangin dulu langsung dengan nilai residu. Dikurangin dengan nilai residu berarti jadinya 400 juta yang ini. Oke. 400 juta kan. Nah, bedanya apa dengan double declining? Tadi kan kalau double declining kita cari tarifnya dulu kan tadi. Kalau yang komersial itu 5 tahun masa gunanya. Berarti 100% dibagi 5, 20% kan. Sedangkan di tahun pertama itu cuma pakai setengah. Kalau dilihat dari rumusnya ini kan, tadi sudah dikurangi nilai residu 40 juta, berarti jadi 400 juta. Dikali tarifnya 20%, terus dikali dengan setengah tahun, karena cuma dipakai setengah tahun. Dapatlah di 40 juta. Terus tahun berikutnya dipakainya full kan, 20%. Nah, bedanya dengan double declining, kalau straight line itu dikalinya ke nilai buku yang pertama, yang 400 juta. Sedangkan double declining itu dikalinya ke dikalinya ke nilai sisa buku, bukan nilai buku yang pertama. Bedanya gitu. Kalau double declining ke nilai sisa buku pada tahun itu, sedangkan straight line itu nilai buku yang pertama, nilai perolehan yang pertama. Tapi jangan lupa dikurangin nilai residu dulu. Oke, terus straight line yang fiskal. Yang fiskal itu sama kayak tadi, tapi bedanya cuma beda masa gunanya aja. Dan bedanya fiskal sama komersial itu fiskal tidak mengakui nilai residu, berarti nilainya 0. Kayak ini kan. Ini yang fiskal 0, sedangkan yang komersial ada 40 juta. Di sini berarti langsung aja bedanya kan kalau 4 tahun berarti 100 dibagi 4 itu 25%. Berarti 0,25 kan. Tadi fiskal tidak mengakui nilai residu berarti 440 juta dikali tarif 0,25 atau 25% dikali setengah tahun. Setengah. Dapatlah 55 juta. Sedangkan nilai 2019 nggak usah dikali ke setengah tahunnya karena dipakainya full. Dapatnya 110 juta, tinggal diterusin sampai tahun terakhir. Nah, komersialnya di komersial itu 80 juta. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini tadi 2020, 80 juta. Fiskal di 110 juta. Dapatnya dari mana? Yang ini 2020, 110 juta. Koreksinya negatif atau positif? Balik lagi lihat ke fiskal. Fiskal sama komersial lebih besar mana? Oh, lebih besar fiskal. Tadi penyusutan adalah beban, berarti lebih besar fiskal, beban bertambah. Beban bertambah, laba berkurang. Laba berkurang berarti koreksi negatif. Tinggal diselisihin 30 juta. Soal nomor 1, apakah ada pertanyaan? Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu pasal 24. Nah, di pasal 24 ini kan tentang pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri. Di sini soalnya pasal 24. Peredaran bruto dalam negeri ditambah luar negeri PT Alfa tahun 2019 adalah 52 miliar. Berikut adalah data keuangan
PT Alfa tahun 2020. Peredaran bruto dalam negeri dan luar negeri itu 54 M. Penghasilan kena pajak PKP itu 10 M. Penghasilan yang di Jerman adalah penghasilan bunga itu 200 juta dengan tarif 10%. Di Korea penghasilan dividen itu 330 juta neto dengan tarif 20%. Terus ada biaya nih, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut 30 juta. Terus di Thailand menderita kerugian 300 juta. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 24 yang dikreditkan pada tahun 2020? Hal yang pertama dilihat adalah tahun lalu peredaran brutonya berapa? Karena ini adalah badan ya, PT Alfa kan, badan. Jadi kita harus lihat peredaran bruto tahun lalu berapa. Di 52 M. Nah, ada 3 kenapa kita harus lihat peredaran bruto tahun lalunya? Kita harus nentuin badannya dapat fasilitas non fasilitas atau full non fasilitas gitu. 52 M itu dapat di non fasilitas. Jadi 0 sampai 4,8 M itu full fasilitas. Di antara 48 sampai di antara 4,8 sampai 50 M itu fasilitas non fasilitas. Di atas 50 M itu full non fasilitas. Jadi kita di sini 52 M berarti full non fasilitas, nggak dapat fasilitas. Kita lihat berarti kalau nggak dapat fasilitas langsung dikali dengan tarif pajak pasal 17 untuk badan, yaitu 22%. Kenapa 22%? Kenapa bukan 25%? Kenapa bukan 25%? Kita lihat tahunnya juga. Kalau di sini, ini kan kita nyari untuk tahun 2020 kan. 2019 ke bawah, 2019 dan sebelumnya itu 25%. 2020 sama 2021 itu 22%. 2022 ke atas itu 20%. Jadi hati-hati teman-teman sama tahunnya. Ini bakal jadi jebakan sih. Dia tahun 2019, tahun 2021, tahun 2020 atau tahun 2022. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini kan langsung nih dikali 22% dikali 10 M PKP-nya tadi kan, 10 M. Dapat 2,2 M. Oke. Karena ini pasal 24 kita cari nih satu-satu. Di Jerman penghasilannya berapa? Di Jerman penghasilannya itu penghasilan brutonya 200 juta. Penghasilan netonya berapa? Penghasilan netonya sama 200 juta. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, dia nggak jadi bilang nih, penghasilan neto berapa, penghasilan bruto berapa. Pokoknya dibilang memperoleh penghasilan bunga 200 juta dengan tarif 10%. Oke, jadi sama, kita asumsikan sama. Terus, PPh yang dipotong di Jerman berapa? Tarifnya tadi 10% kan, 10% dari penghasilan bruto di Jerman 20 juta. Terus kita cari MKPLN. MKPLN rumusnya apa? Rumusnya itu penghasilan neto di negara tersebut, di Jerman. Ini kan 200 juta. Terus dibagi sama PKP, dibagi 10 M, dikali sama PPh terutang, 2,2 M. Hasilnya 44 juta. Nah, kita bandingin nih antara PPh yang dipotong di Jerman sama MKPLN dari pasal 24. Kita bandingin. Oh, lebih kecil yang 20 juta. Berarti ya tinggal diambil aja yang paling kecil. 20 juta. Sama, yang Korea juga kita cari aja tinggal. Brutonya berapa, netonya berapa, MKPLN-nya berapa, yang dipotong di Korea berapa. Nah, ini agak tricky ya teman-teman. Dia bilang di sini neto 330 juta. Brutonya berapa? Brutonya kita lihat biaya yang dikeluarkan itu 30 juta. Berarti 30 juta tambah 330 juta, 360 juta.
Teman-teman jangan sampai nanti yang PPh yang dipotong di Jerman dikaliin sama 330 juta. Itu bakal salah, hasilnya bakal beda kan. Jadi hati-hati. Terus kita cari MKPLN-nya. MKPLN-nya penghasilannya itu 330 juta dibagi sama PKP tadi 10M. Terus dikali sama PPh terutang 2,2M. Dapatlah 72,6 juta. Dibandingin sama PPh yang dipotong di Korea, mana yang lebih kecil, dapat 72 juta. Itulah yang diambil 72 juta. Total PPh, nah tadi kan yang di Thailand itu rugi kan? Rugi, kalau rugi nggak bayar pajak dong. Masa sudah rugi disuruh bayar pajak juga? Makin miskin kita nanti. Nah, itu nggak dihitung yang di Thailand karena rugi. Berarti yang diambil cuma dari Korea sama Jerman. Berapa? Tinggal ditotalin 20 juta ditambah 72 juta. Dapatlah 92 juta. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Kita lanjut ke latihan 3. Latihan 3 pasal 25. Di pasal 25, berikut data keuangan PT Alfa tahun 2020. Peredaran bruto 60M, penghasilan neto sebelum kompensasi tahun 2020 6M, kompensasi rugi fiskal tahun 2018 yang masih dapat dikompensasikan di tahun 2020 2M, kredit pajak PPh 23 itu 400 juta, PPh 22 300 juta, terus angsuran pasal 25 yang disetor sendiri 240 juta, dan tidak terdapat penghasilan tidak rutin dalam kompensasi penghasilan itu. Pertanyaannya adalah berapa besar angsuran PPh 25 tahun pajak 2021? Kalau kalian lihat di sini, ini sederhana banget kan. Jadi gue mau nunjukin rumusnya aja, karena memang rumusnya sederhana. Nah ini. Rumusnya itu cuma ini. PKP, penghasilan PKP sama dengan penghasilan itu dikurang kompensasi kerugian. PPh dapat PKP kan, terus cari PPh terutang. Tarif PPh pasal 17 untuk badan yang tadi 22% sama 25% tadi, tergantung tahun, dikali PKP, terus PPh pasal 25, PPh terutang, dikurang sama kredit pajak, PPh 23, 22, 23, 24, terus dibagi 12. Sebenarnya ada satu lagi, kalau ada penghasilan tidak teratur. Kebetulan di soal tadi, tidak ada penghasilan tidak teratur. Kalau ada penghasilan tidak teratur, kita cuman cari PKP, penghasilan itu, dikurang penghasilan tidak teratur, dikurang kompensasi. Selanjutnya sama. Jadi memang rumusnya tuh sederhana. Tadi di sini kita lihat kan, kalau dilihat PKP, kita cari PKP pertama. Penghasilan itu dikurang kompensasi kerugian. Tapi kalau di soal, dibilang di sini kompensasi rugi fiskal tahun 2018 masih dapat dikompensasikan di tahun 2020 sebesar 2M. Nah, ini dikompensasikannya di tahun 2020, 2M. Sedangkan yang ditanya adalah 2021. Jadi, pada 2021 itu nggak ada kompensasi lagi. Kompensasinya habis. Sehingga PKP-nya langsung 6M. 6M dapat dari mana? 6M dapat dari tadi kan soalnya penghasilan neto. Penghasilan netonya 6M. Ya udah, tinggal dimasukin 6M PKP-nya. Terus PPh terutang. PPh terutang tadi kalau kita lihat soal, ini adalah tahun 2020. Tahun 2021 yang ditanya. 2021 itu 22% kan? Berarti ya udah tinggal dikali 22%. 22% dikali PKP. Dapatlah 1M 320 juta. Dikurangin sama kredit pajak. Dikurangin sama kredit pajaknya ada PPh 23 sama PPh 22. PPh 23 400 juta, PPh 22 300 juta, PPh 25 enggak dihitung. Kenapa? Karena yang dicari kan PPh 25. Masa
kita nyari PPh 25 tapi ngurangin dengan PPh 25 juga. Habis dong. Jadi dikurang kan, PPh terutang dikurang 400 juta yang PPh 23, terus PPh 22 300 juta dibagi 12. Dapatlah 51.666.000 ya, gitulah 51.666.666. Kita masuk ke soal terakhir. Soal terakhir itu PPh pasal 28A, PPh pasal 29. Ini juga tadi sudah ada di rekonnya Shelly. Tapi ini soalnya lebih singkat karena kita juga bakal dapat soalnya PG kan. Ada esai. Jadi feeling gua ini tebakan gua ya. PG-nya bakal soal-soal kayak gini. Nanti esainya itu kemungkinan kalau pendapat gua bakal rekon sederhana kayak yang Shelly tadi, mungkin cuma ngambil biaya gitu kan. Oh, ini masukin rekonnya koreksi positif atau koreksi negatif. Atau penghasilan di luar usaha. Ini koreksi negatif atau koreksi positif gitu. Itu doang sih, kalau itu tebakan gua doang esainya ya. Belum tentu beneran gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. PPh 28A sama PPh 29. Peredaran bruto PT Alfa tahun 2019 adalah 4M. Peredaran bruto PT Alfa tahun 2020 adalah 4,5 M. PT Alfa telah menggunakan pembukuan sejak tahun 2014 dan menghitung pajaknya dengan tarif PPh badan yang berlaku umum. Diketahui data keuangan PT Alfa tahun 2020 sebagai berikut. PKP 600 juta, kredit pajak PPh 22 10 juta, PPh 23 15 juta, PPh 25 dibayar sendiri 24 juta, PPh 4 ayat 2 dipotong pihak lain 20 juta. Berdasarkan data keuangan tersebut, berapakah PPh 28A atau PPh 29 PT Alfa tahun 2020? Oke, kita lihat. Karena dia sudah menggunakan pembukuan, kita karena sudah menggunakan pembukuan, kita nggak pakai PP 23. Kalau kalian tahu PP 23 itu yang penghasilan bruto dikali dengan 0,5%. Itu PP 23. Dan itu pun ada batas waktunya. Gue lupa sih batas waktunya. PT berapa tahun, CV berapa tahun, koperasi berapa tahun, itu ada sendiri. Kalian bisa baca sendiri lah ya. Terus di sini jelas kan dibilang sudah pembukuan, berarti sudah pakai laporan laba rugi atau income statement. Kita lihat, oh ternyata dari penghasilan laporan laba rugi sudah dapat nih PKP-nya 600 juta. Sebelumnya kita lihat dulu untuk nentuin tarif, kita dapat fasilitas atau enggak. Di tahun 2019 itu 4M, berarti di bawah 4,8 kan. Kalau di bawah 4,8 berarti full fasilitas. Ya udah, tinggal dimasukin aja ke sini. Nah, kalau kalian mau tahu lengkapnya gimana? Lengkapnya ini. Oh, nggak ada nih. Lengkapnya gue lupa di mana. Tapi ini gue sudah buat. Pertama itu penghasilan kena pajak di 600 juta PKP. Terus dikali dengan tarif pasal 31E. 31E itu yang non fasilitas itu tadi. Nah, 22% kan. 22% karena dia tahunnya tadi yang tahun 2020 dapatlah 66 juta. Terus tinggal dikurangin kredit pajak. Di sini fasilitasnya 50% ini ya, teman-teman. Jadi kalau full fasilitas itu dikali 50%. Kalau fasilitas sama non fasilitas itu
yang difasilitasin yang di bawah 4,8 M aja. Jadi 4,8 M dibagi sama PKP, gue lupa inget sih. Terus dikali sama fasilitas gitu. Gue lupa. Mungkin setelah ini kita bisa bahas ya. Tapi kita selesai dulu ini. Ini yang fasilitas dikali 50%, dikali 22%, dikali PKP-nya. Dapat 66 juta. Terus dikurangin kredit pajak kan. Kredit pajak pasal 22 10 juta, kredit pajak pasal 23 itu 15 juta. Terus PPh 25 24 juta yang dibayar sendiri. Nah, berarti berapa setelah dikurangin ternyata masih sisa 17 juta. Tadi kan kalau kata Shelly, kalau kredit pajak lebih kecil daripada PPh terutang, berarti kurang bayar kan? Kalau kurang bayar 20 pasal PPh 29. Gitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Kalian banyak-banyak latihan soal. Terus tadi soal yang gua bahas itu semuanya kan badan. Sebenarnya ada PPh 24 yang OP ada, terus PPh kayak yang Shelly tadi kan PPh 28A 29 itu yang OP juga ada, yang soal sederhananya. Jadi kalian banyak-banyak cari soal dari kelas lain, kalian banyak-banyak latihan. Karena sebenarnya kalau dari dosen-dosen yang ngajar gue ya, Pak Monik sama Pak Agus ngomongnya soalnya bakal mudah. Jadi ya tinggal sering-sering latihan aja sih. Kalau itu sih tambahannya. Oke, makasih banyak Kak Filipus. Mungkin dari Kak Shelly ada yang mau ditambahin juga nggak Kak? Sebelum diakhirin. Sebenarnya sama sih kayak Philip ya, kayak jangan patokan aja kayak oh udah ikut basement nih udah pasti soalnya gini-gini aja, tapi kayak kalian harus explore lagi, kayak coba latihan dari PG-nya kan ada, kayak dari pas Ratna ada latihan PG gitu-gitu kan, kayak cobain aja ngerjain sendiri atau kayak bareng temen gitu, jadi nggak cuma patokan basement doang gitu, lebih banyak belajar lagi lah kayaknya. Udah gitu doang kok. Semoga ilmu yang diajarin Kak Philip sama Kak Shelly bisa bermanfaat ya. Dan semoga sukses ujiannya. Dadah. Makasih banyak teman-teman.